Oke, baik, selamat pagi untuk anak didik kami semua. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai sejarah sebagai sebuah ilmu. Ya, sejarah sebagai sebuah ilmu. Nah, jadi yang pertama yang kita harus pahami dulu arti dari sejarah. Ya. Jadi sejarah itu berasal dari bahasa Arab. Nah, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun. Nah, ya. Syajaratun yang berarti ini sebuah pohon, ya, yang artinya ini sebuah pohon. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa sejarah itu diibaratkan sebagai sebuah pohon? Nah, misalnya kita buat itu pohon, ya, pohon, tapi ini diibaratkan dia pohon yang terbalik. Nah, misalnya ini akarnya, batang, ini ke cabang, nah, cabang dan ranting, nah ini daunnya. Nah, jadi kenapa diibaratkan ini sebuah pohon? Nah, sejarah itu diibaratkan dia sebuah pohon karena ini diibaratkan sebagai pohon silsilah. Nah, sebagai pohon silsilah. Nah, jadi mulai dari yang sederhana, mulai dari akar sampai ke ranting-rantingnya, ataupun ke hal yang belum diketahui ataupun ini mengenai daunnya. Nah, jadi sebenarnya apa sejarah itu? Nah, jadi Bapak Ibu di sini sejarah, ya, sejarah yaitu segala peristiwa pada masa lampau. Sejarah segala peristiwa pada masa lampau yang ada objeknya, yaitu dilakukan oleh manusia, ya, yang dilakukan oleh manusia dan ditulis secara sistematis. Nah, jadi kenapa dikatakan dia sebagai ilmu? Karena penulisannya secara sistematis. Nah, inilah Bapak rasa untuk pembahasan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke ciri, ya, ke ciri-ciri sejarah. Nah, ciri-ciri sejarah. Ciri sejarah yang pertama yaitu unik. Nah, kenapa sejarah itu harus unik? Nah, jadi digolongkan dia ke dalam sejarah sebagai ilmu unik dia, karena ini hanya terjadi di satu tempat ataupun tidak terjadi di daerah yang lain. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua, penting, ya, penting dan berpengaruh besar. Nah, ini dia. Penting dan berpengaruh besar. Nah, jadi digolongkan dia ke dalam sejarah dia jika sebuah peristiwa itu penting. Nah, contoh proklamasi kemerdekaan Indonesia itu penting untuk sejarah proklamasi Indonesia. Nah, sedangkan kalau misalnya dia kucing yang mati, itu tidak masuk ke dalam sejarah. Kenapa? Karena tidak berpengaruh besar bagi kehidupan manusia, ya, Arab bumi yang itu. Kemudian yang ketiga, memiliki dimensi waktu. Nah, jadi di dalam sejarah itu ada dimensi waktunya,
ada 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, kemudian masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Sejarah itu bisa tercipta pada masa lalu, atau kita ciptakan sekarang, dan masa yang akan datang bisa kita ciptakan juga. Nah, inilah dia ciri-ciri dari sejarah. Kemudian yang keempat itu tidak terulang. Nah, tidak terulang maksudnya hanya terjadi satu kali saja. Nah, jadi kalau ada pengulangan, misalnya proklamasi diulang lagi setiap tahun, itu hanya peringatan, bukan lagi sebagai sejarah. Nah, tapi sejarahnya itu, sejarah proklamasi itu pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kira-kira begitu. Nah, itulah dia untuk ciri-ciri sejarah. Nah, jadi kalau sudah menyangkut yang 4 ini, nah barulah dikatakan dia peristiwa masa lalu itu sebagai sejarah. Nah, jadi kalau belum menyangkut yang 4 ini, belum bisa dikatakan sebagai sejarah. Itu dia ya. Kemudian yang berikutnya, ya, topik yang berikutnya. Nah, ini tadi untuk pengertiannya, ini untuk ciri-ciri. Kemudian kita masuk yang ketiga mengenai cara penulisan sejarah. Nah, jadi bagaimana Pak supaya sejarah itu bagus penulisannya, ya, sejarah itu bisa diakui. Nah, jadi penulisannya bagaimana? Nah, yang pertama cara penulisannya, ya, digolongkan dia ke heuristik. Nah, apa ini? Nah, heuristik ini yaitu pengumpulan sumber sejarah. Nah, jadi sejarah itu tidak bisa ditulis asal-asalan. Sumbernya juga harus jelas, ya. Sumbernya harus jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dalam sejarah itu sumber sejarah, ya, sumber sejarah itu ada 3, ya. Sumber sejarah ada 3. Yang pertama dikatakan dia sebagai sumber primer, ya, atau ini sumber yang paling utama. Nah, jadi sumber utama ini dari mana kita dapatkan ini Pak? Nah, ini berasal dari pelaku, ya, pelaku ataupun narasumber. Nah, contoh, kalau kita menuliskan sejarah proklamasi, yang bisa kita jadikan sebagai sumber primer yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Nah, jadi pelaku-pelakunya itu digolongkan dia sebagai sumber primer, ya. Kemudian yang kedua, nah, jadi bagaimana Pak kalau sumber primernya sudah tidak ada? Nah, baru kita masuk yang kedua melalui arsip, ya, arsip, ataupun ini dikatakan dia sebagai sumber sekunder, ya, sumber sekunder ataupun sumber yang kedua. Nah, jadi arsip ini contohnya apa ini? Nah, bisa melalui surat-surat, ya, misalnya teks proklamasi, ya, surat-surat penting mengenai sejarah. Nah, kemudian yang ketiga mengenai kajian pustaka. Nah, misalnya kalau kalian itu mau menuliskan sekarang mengenai sejarah proklamasi, kalian tidak harus mencari pelakunya ataupun sumber primernya ini. Kenapa? Karena ini sudah tidak ada. Kemudian kita masuklah ini ke dalam arsip, ya, surat-surat. Misalnya
kita mencari teks proklamasi yang asli ataupun yang diketik oleh Zaidu Melik. Kemudian dari kajian pustaka ini kita berdasarkan atau berpatokan pada sejarah-sejarah mengenai proklamasi yang sudah pernah dituliskan oleh orang lain. Ya, itu dia. Jadi kita jadikan itu sebagai referensi. Nah, kemudian cara penulisan yang kedua, ya, yang kedua ini langkah-langkahnya tidak boleh terbalik ya, harus berurut. Yang kedua baru kita masuk ke verifikasi. Nah, ke verifikasi. Nah, verifikasi ini maksudnya ini adalah kritik ya, kritik sumber. Kritik sumber. Nah, jadi sumber yang kita terima dari heuristik ya, sumber yang kita terima dari heuristik itu kemudian kita kritisi apakah benar itu asli atau tidak ya. Nah, jadi verifikasi ini ada dua, bisa kita lihat dari tipologi. Nah, tipenya misalnya gini, kalau kita menuliskan mengenai sejarah proklamasi, kita ambil teksnya, kemudian kita teliti dia kertasnya, apakah itu memang kertas yang sudah lama atau belum. Jadi kalau kertasnya sudah baru, itu tidak lagi otentik ya, tidak bisa lagi dijadikan sebagai sumber sejarah. Nah, jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai sejarah karena kertasnya itu sudah baru, bukan lagi yang asli. Kemudian yang kedua dari stratifikasi ataupun ini dari tingkatannya. Nah, seperti yang bilang tadi, kalau kertasnya ini sudah seperti ini yang putih, kalau kita ambil, nah itu enggak lagi valid ya. Kenapa? Karena kertas zaman dulu itu warnanya kuning ataupun kertas ubi. Sedangkan kalau kertasnya sudah putih, berarti itu sudah kertas yang baru ya, bukan lagi kertas yang asli. Itu dia. Kemudian yang ketiga kita masuk ke interpretasi. Ataupun ini interpretasi ini penafsiran ya. Penafsiran. Nah, jadi kemudian kita tafsirkan dia sumber sejarahnya itu. Misalnya teks proklamasi, di situ kan ada coret-coretan. Nah, berarti bisa kita tafsirkan bahwasanya di sana ada perdebatan, ya. Perdebatan antara tokoh-tokoh yang menyusun teks proklamasi. Nah, jadi kemudian itu ditafsirkan bagaimana sebenarnya, bagaimana prosesnya, sehingga sejarah itu bisa menarik. Ya, itu dia. Kemudian yang keempat setelah kita siap interpretasi, baru kita masuk ke historiografi ya, ataupun ini langkah yang terakhir mengenai penulisan ya, penulisan sejarah. Nah, jadi kalau kita sudah selesai ini yang 3 langkah, yang 1, 2, 3 ya, ini harus berurut, nggak boleh terbalik, baru kita bisa tuliskan. Nah, jadi di Indonesia itu historiografi itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada namanya historiografi kuno. Nah, kalau historiografi kuno ini masuklah di sini mengenai, kalau kalian membaca itu mengenai sejarah-sejarah ya, sejarah kerajaan ya, kerajaan di Indonesia itu namanya historiografi kuno. Jadi kalau mengenai sejarah, contohnya sejarah kerajaan Mataram, Sriwijaya, itu masuk dia ke dalam historiografi kuno. Nah, kemudian masuk kita yang kedua ada historiografi kolonial. Nah, jadi historiografi kolonial ini historiografi pada masa Indonesia dijajah ya, ataupun sejarah pada masa penjajahan. Nah, jadi kalau dikatakan dia masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Inggris ataupun Jepang, itu masuk dia ke dalam historiografi kolonial ya. Kemudian yang ketiga kita masuk ke historiografi modern. Nah, kalau dia historiografi modern ini ya, ini sejarah-sejarah yang terbaru ya,
sejarah-sejarah yang terbaru atau sejarah modern. Nah, misalnya ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang. Kemudian yang keempat, masuk kita ke historiografi Indonesia. Nah, historiografi Indonesia ini jadi digolongkan dia ke dalam historiografi Indonesia mulai dari sejak Indonesia merdeka. Nah, inilah dia cara penulisan sejarah supaya nanti kalian bisa mengerti. Nah, jadi ini yang cara penulisannya nggak boleh terbalik, harus berurutan. Nah, kalau nanti ujian dibuatkan nggak boleh terbalik. Nah, jadi inilah dia cara penulisannya. Nah, baru kita masuk yang berikut ya. Kita masuk yang berikut mengenai ilmu bantu ya, ilmu bantu sejarah. Nah, ilmu bantu sejarah. Jadi ada ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan lain yang bisa membantu untuk penulisan sejarah itu ya. Nah, ilmu bantu yang pertama ada namanya nanti numismatik. Nah, numismatik ini merupakan ilmu tentang pelajaran mengenai mata uang. Nah, mengenai mata uang maksudnya apa? Kalau kita belajar mengenai sejarah-sejarah ataupun menuliskan sejarah-sejarah kerajaan, kita bisa meneliti dari mata uangnya. Apakah sudah menggunakan uang kertas? Kalau uang kertas itu berarti bukan lagi sejarah kuno, tapi sudah sejarah modern ya. Kemudian yang kedua itu adalah ikonografi. Nah, ikonografi ini mengenai ilmu yang mempelajari ya, sama juga seperti yang di atas, ilmu yang mempelajari mengenai mata uang. Ini tadi mata uang yang pertama. Yang kedua ini ilmu yang mempelajari mengenai patung. Nah, seperti yang bilang tadi mengenai sejarah kerajaan itu, patung-patung, arca-arca itu juga sangat penting untuk diteliti ya. Kemudian yang ketiga itu ada filologi ya. Filologi. Nah, filologi itu ini mengenai ilmu yang belajar mengenai naskah kuno. Nah, jadi di kerajaan-kerajaan Indonesia itu sangat banyak naskah-naskah ya, kitab-kitab. Nah, itu dipelajari di filologi. Jadi dari filologi ini nanti kemudian diterjemahkan supaya bisa dituliskan ke dalam sejarah Indonesia. Kemudian yang keempat ada namanya epigrafi. Ya, epigrafi ini ilmu yang mempelajari mengenai prasasti. Nah, prasasti ataupun tulisan-tulisan yang berada di batu ya, tulisan-tulisan kuno peninggalan kerajaan-kerajaan zaman dulu. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima ada namanya arkeologi. Nah, ini yang paling banyak ya, dari sini yang paling kompleks ya. Jadi ilmu yang pelajari mengenai kebudayaan ya, kebudayaan masa lampau. Nah, jadi dari sinilah kemudian kenapa sejarah itu bisa dituliskan, karena kita kan selalu berpikir orangnya, pelakunya sudah tidak ada lagi, tapi kok bisa sejarah itu ditulis. Nah, jadi sejarah itu bisa ditulis karena ini adanya ilmu bantu yang membantu seorang penulis itu untuk menuliskan sejarah secara runtun. Ada dia ya, mengenai mata uang, patung kuno, naskah kuno, prasasti dan kebudayaan masa lampau. Nah, jadi inilah dia untuk sejarah, pengantar sejarah ya. Nah, kemudian yang terakhir mengenai jejak ya. Jadi tidak semua peristiwa masa lampau itu digolongkan sebagai sejarah,
tapi ada dia yang hanya berfungsi sebagai jejak sejarah, tapi tidak masuk ke dalam sejarah, hanya jejak. Maksudnya sini apa? Manusia ataupun masyarakat selalu mengenangnya, tapi tidak digolongkan dia di dalam sejarah. Nah, kenapa? Karena tidak mengandung ataupun tidak ada unsur ilmunya di sana. Nah, yang mana saja itu? Nah, jejak sejarah itu yang pertama ada namanya dongeng. Ya, dongeng. Nah, kemudian yang kedua ada mitos. Nah, kemudian yang ketiga ada legenda. Nah, dan keempat ada folklore. Nah, inilah dia sejarah. Nah, apa yang empat ini? Nah, ini kelengkapannya sebagai sejarah. Yang empat inilah merupakan tugasnya. Tugas anak didik Bapak semua. Tugasnya apa perbedaannya ini? Apa perbedaan antara ini dongeng, mitos, legenda, dan folklore? Nah, kalian tuliskan ini di buku catatan, nanti difotokan kirim ke Bapak ya. Nah, jadi inilah pembelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan anak didik kami, siswa-siswa semua mengerti dan paham apa yang Bapak jelaskan. Selamat pagi dan terima kasih.